wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalati dinil qawim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli wa musalli wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal alim wal qurra mufassirin as-sufiyatil muhaqqiqin wa nakhusu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung selanjutnya kita akan buka Shahifah 43. Bismillahirrahmanirrahim. La amala, ora ono amal iku maujud arja kang luwih diarep-arep lil qabuli kaduwe ketrima aili qabulillahi tegese marang terimani Allah Ta'ala lahu maring amal min amalin katimbang saking amal ya ribu kang samar angka saking siro opo syuhuduhu nekseni amal bianta syada gambari kelawan nyento nekseni sopo siro annaladi sak temeni dat wafakoka kang nuluki sopo aladi ing siro lahu maring amal huwa yu aladi iku Allah Ta'ala walau lahu lan lamun ora ana sapa Allah Ta'ala masodaro mongko ora tukul mingkasan sing sira apa dalikal amalu mungkon amal wa yutaqarulan den sepelekake indaka ing dalem si sanding sira apa wujude amal. Jadi Imam Ahmad bin Athaillah ini berkata tidak ada amal yang lebih berpeluang, berpotensi untuk diterima daripada amal yang samar kesaksian kita pada amal itu. Jadi tidak ada amal yang lebih potensi diterima daripada amal yang ghaib atau yang tidak nampak, kita tidak nampak besar amal itu ya. Yang menjadi potensi diterima adalah kita amal itu artinya tidak merasa bahwa itu gerakan kita. Artinya di situ adalah bi anta syadal ladzi wafaqaka lahu wallahu walaula ma sadara minka dalikal amal. Artinya ketika kita beramal, kita sudah tidak melihat bahwa itu adalah amal kita. Ketika kita astagfirullahaladzim, kita sudah meyakini bahwa yang menggerakkan bibir kita untuk istighfar itu Allah Ta'ala. Kita sudah meyakini bahwa ketika kita sholat, nah itu yang menggerakkan adalah Allah Ta'ala, bukan merasa bahwa ini gerakan saya, ini amal saya. Makanya amal itu kan kebaikan-kebaikan itu kita umpamakan sebagaimana kita buang hajat ya. Kalau kita amal baik itu, kalau sudah dibuang ya sudah, jangan diingat-ingat, jangan disampaikan. Bahkan kalau kita mau lihat reaksi orang yang mendengar yang kita sampaikan, kita cerita tadi malam saya sholat tahajud sekian, itu menjijikkan. Yang dengar itu kok nggak enak itu ya. Nah, yang dengar itu pasti, nah pasti ini mana?
Padahal amal kebaikan. Tapi kalau kita sampaikan, kita ceritakan, justru akan menjadi suatu yang hina, suatu yang tidak baik. Beda kalau kita menceritakan kebaikan orang lain. Nah, itu beda. Saya ceritakan kebaikan Ustadz Ahmadi. Itu yang dengar itu, wah, nyaman. Tapi kalau ada orang kok cerita kebaikan dirinya sendiri, wah, itu yang dengar aja mules rasanya. Ini cerita. Makanya di situ bagaimana amal kita itu ghaib. Amal kita itu tidak ada potensi diterima, bahkan kalau kita besarkan amal-amal yang kita lakukan itu. Oleh karenanya yang potensi amal itu diterima adalah manakala kita beramal dan ghaib dari kesaksian kita, artinya kita sudah mengiktikadkan, meyakini, dan juga kita jelas bahwa yang menggerakkan amal kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhtaqaru 'indaka wujuduhu, dan diremehkan keberadaannya malah. Itu amal yang potensi diterima. Kita aja bukan amal, kecil sekali. Artinya melihat dengan nafsu diri kita bahwa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya, yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya cuman menyepelekan bahwa kita itu nggak anggap lah. Untuk bisa mewujudkan itu biasanya dengan mulazamah atau mudawamah. Amal yang sudah hari-hari dilakukan itu nggak ada interest apapun nanti, baik thawab maupun iqab. Thawab, pahala itu nggak terpikir lagi. Kita sholat maghrib itu sudah nggak mikir, wah fadilahnya nanti ini nggak mikir lagi. Kita sholat maghrib ya sudah, karena sholat maghrib itu memang sebagai ubudiyah, penghambaan kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah, melakukan ibadah karena itu perintah Allah, lakukan saja. Kita sholat qobliyah ba'diyah ya, qobliyah ba'diyah pun kayaknya kan memang sudah hari-hari kita lakukan. Maka yang hari-hari kita lakukan itu akan membuahkan sebuah hati yang tidak merasa bahwa itu adalah amal yang besar, tapi itu adalah memang sebagai bentuk wujud bahwa kita ini adalah hamba Allah, yang kita melakukan itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya kalau amal yang tidak kita lakukan secara istiqomah, itu biasanya besar sekali itu interestnya, keinginannya, ya kan? Orang tahu nggak pernah sholat duha, sekali sholat duha itu memang ada maksudnya gitu. Sholat duha lagi sepi, jadi sholat duha. Nah, kadang-kadang itulah besarnya keinginan kita, walaupun itu nggak apa-apa. Kita amal kalau memang baru dilakukan ya seperti itu. Afatnya itu biasanya kepada selain Allah, artinya kepada biar masuk surga, biar nanti rezekinya lancar. Karena amal-amal masih kita anggap besar. Kalau amal yang jarang kita lakukan kan masih kita anggap bahwa amal itu amal istimewa. Nggak pernah tahajud, kemudian tahajud itu seakan-akan istimewa. Tapi kalau sudah 3 tahun tahajud, nggak putus, nggak bolong-bolong, insya Allah tahajudnya juga nggak mikir apa-apa. Yang dipikir adalah memang ini adalah saya menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, karena saya hamba Allah, tiap hari dikasih oleh Allah, ya saya amal ini karena Allah Ta'ala. Itu adalah ikhlasnya orang khawasul khawas, kan? Ya, khawasul khawas. Kalau ikhlasnya orang awam, melakukan sesuatu karena takut iqab dan juga mengharap thawab, nah itu ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang khawas itu melakukan sesuatu untuk
mencari ridho Allah, biar Allah ridho. Ikhlasnya khawasul khawas itu melakukan sesuatu perintah semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Kalau Allah yang perintah, dijalankan saja. Nah, itu adalah ikhlas atau amal-amal yang bagaimana kita ini supaya tidak terkesan dengan amal kita sendiri. Kalau amal orang lain terkesan nggak apa-apa. Biasanya yang sangat terkesan itu kan kebaikan-kebaikan kita sendiri, Pak. Kita itu kalau dipuji orang, kadang 5 tahun nggak hilang terkesan, Pak. Wah, Ustadz ini memang rajin, istiqomah ya. Wah, itu ketemu lagi 5 tahun masih ingat dia pernah ngomong. Ini yang bagaimana tidak kesan. Tapi walaupun kita itu bukan meremehkan amal ya tadi itu, tapi menganggap amal kita itu memang nggak ada sedikit. Bahkan itu Allah yang berperan penuh di situ. Tapi kalau amalnya, bentuk amalnya, kita bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkirona minal ma'rufi syai'an, walau antal qa'akhoka biwajhin tolkin. Jangan remehkan amal walaupun sekecil apapun. Kalau itu melihat amalnya ya, bukan melihat yang melakukan amal. Walaupun hanya kita ketemu orang dengan wajah ramah, nah itu amal yang kadang-kadang kita memang nggak merasa bahwa itu amal. Tapi bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan ataupun yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah tahu begini, kemudian terus wah itu amal besar itu, wah itu jadi ingat lagi gitu. Jadi walaupun di hadis lain, walaupun hanya menyambungkan tali benang, menyambungkan benang, itu jangan disepelekan. Artinya lakukan, bukan kok terus bahwa itu dianggap besar, amal saya besar, bukan. Tapi walaupun nampaknya kecil, tapi lakukan saja. Dan kisahnya Imam Al-Ghazali itu ketika beliau ngaji, kemudian ada lalat yang nempel di tintanya, maka beliau itu mendiamkan saja, biarkan aja, biar makan lalat itu, nggak usah diganggu. Maka kemudian dimakanlah tinta dia. Maka ketika beliau telah wafat, maka ada yang bermimpi bahwa bagaimana Allah memperlakukan engkau wahai Imam Ghazali. Allah menyelamatkan saya itu bukan karena amal yang besar-besar, tapi justru karena amal yang saya sendiri tidak merasa bahwa itu adalah amal. Karena cuman ketika ngaji ada seekor lalat yang hinggap di tinta saya, dan saya biarkan, saya ikhlas supaya lalat itu makan tinta itu. Maka gara-gara atau asbab itulah Allah menyelamatkan Imam Al-Ghazali. Amal-amal beliau banyak, tapi yang nampak yang menjadikan asbab Allah ridho itu karena hatinya beliau yang sangat ridho itu. Dan kita kadang itu kalau amal-amal yang besar kan nggak begitu ridho, Pak. Kadang malah ingat aja. Tapi ketika yang kecil-kecil yang kayaknya nggak ada efeknya bagi kita, nggak merugikan, nggak juga menguntungkan besar, tapi justru kadang itu yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, yang menjadikan beliau diridhoi Allah Taala, amalnya diterima adalah salah satunya adalah beliau itu mengeburkan, melepaskan burung. Ya, ketika melihat burung kemudian dibeli dan dilepaskan, kasihan. Nah, itu yang menjadikan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bagaimana juga ya, koreksi yang paling utama adalah ketika kita beramal, kita yakini bahwa sesungguhnya kita itu tidak ada apa-apanya. Amal itu bisa terjadi adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la,
Maha suci dat yang maha tinggi itu yang mensujudkan kita adalah Allah, kita digerakkan oleh Allah. Ketika kita istighfar juga yang menggerakkan bibir kita adalah Allah, yang menggerakkan hati kita Allah. Jangan kita kembali kepada diri kita untuk kebaikan-kebaikan, tapi kalau maksiat ya kembali kepada diri kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang terjadi dari kebaikan-kebaikan maka itu dari Allah, yang keburukan-keburukan maka itu adalah dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah boleh ditambah Pak Ustaz, monggo Pak Yai. Tambahnya ben semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentauhidkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, pada intinya adalah kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala